Ya, jadi ini yang uniknya itu dari raket ini itu kepalanya itu kecil. Ya, jadi kalau kalian tidak terbiasa dengan raket ini, seperti gua pertama-tama main ya, raketnya itu kena tiang mulu, kena tiang terus ya, jadi kena batangan terus. Gue tiap kali kena sinilah, kena sinilah, kena sinilah. Jarang kena sweet spot, kena sini. Oke guys, kembali lagi bersama gue Hansen dari Review ID. Kali ini gue mau ngebahas tentang raket yang punya histori ya di hidup gue ya. Jadi di depan gue ini tuh ada satu raket headlight. Nah ini juga jarang-jarang nih raket headlight yang kita bahas ya. Jadi kita jarang ngebahas raket headlight. Nah kali ini gue punya raket di depan gue ini ada Nanoray Z Speed ya. Jadi raket ini itu ada historinya ya di hidup gue karena raket ini itu adalah raket proper pertama yang gue bisa beli ya. Jadi ini raket yang istilahnya ya cukup mahal lah ya buat gue gitu. Raket yang cukup proper untuk gue main badminton. Jadi raket pertama gue dan sampai sekarang pun gue masih pakai. Ini gue masih pakai raketnya. Kalau kalian lihat di sini udah bocel-bocel ya, udah banyak skarnya di sini. Nah jadi ini raket selalu gue pakai. Walaupun sekarang gue jarang pakai karena gue pakai raket yang lebih ringan. Jadi raket ini itu dia 3U ya. Mungkin gue bahas dulu dari spesifikasinya lah ya. Nanti baru ke sana. Kita bahas dulu mungkin dari ininya ya. Jadi dia di sini tuh kalau Yonex tuh dia nggak ditulisin ya teknologinya di sini. Jadi di sini tuh cuma ada tulisan isometric ya, seperti biasa Yonex isometric, dan ada IXHMG ya, jadi HMG bahannya juga. Ini bahannya, dan menurut gue bahannya ini cukup kuat ya. Bahannya cukup kuat. Ini gue udah pukul sama udah gimana ini tetap kuat gitu ya. Jadi gue beli ini sih cukup puas ya, dia cukup kokoh ya dibandingkan raket-raket yang lain. Nah kalau warna sih dia ada satu lagi kalau nggak salah, warnanya tuh oranye dulu tuh, ada warna orange ya. Kalian tuh mungkin bisa lihat di sini. Kalau gue dapat gambarnya, gue di sini gue kasih lihat ada orange dan warna hijau. Jadi gue waktu itu gue beli warna hijau atau kuning ini. Dan waktu itu gue beli tahun berapa ya, kayaknya 2012an ya gue beli waktu itu. Itu 2012an gue beli warnanya itu. Nah, mungkin ada lagi warna lain gue nggak tahu. Nah raket ini itu dia memiliki yang tadi gue bilang itu dia memiliki balance headlight ya. Jarang-jarang raket headlight ya gue pakai ini raketnya headlight karena Nanoray ya, Nanoray Z Speed dia headlight. Dia memiliki ultra sim shaft ya. Jadi udah long size juga si shaftnya ini panjang karena kepalanya itu dia kecil ya. Jadi ini yang uniknya itu dari raket ini itu kepalanya itu kecil ya. Jadi kalau kalian tidak terbiasa dengan raket ini, seperti gue pertama-tama main ya, raketnya itu kena tiang mulu, kena tiang terus ya. Jadi kena batangan terus. Gue tiap kali kena sinilah, kena sinilah, kena sinilah. Jarang kena sweet spot, kena sini. Ya emang waktu itu gue juga kan mainnya masih biasa-biasa aja, dan tapi gue berasa nggak tahu kenapa ya, gue pakai raket ini tuh kalau misalnya gue udah sering pakai raket yang normal gitu ya, terus gue pakai raket ini itu kena mulu gitu, kenanya tuh nggak pas mulu karena beda gitu ya, beda sweet spotnya pun beda, lebih kecil ya. Jadi raket ini tuh butuh adaptasi yang lebih lama lah menurut gue. Tapi kalau gue salah tolong tulis aja di komen. Kalau kalian udah langsung ini bisa gampang raket kayak gini doang, lu aja yang nggak bisa, tulis aja di komen. Oke? Nah terus dari beratnya itu 3U, dia ada 4U. Temen gue waktu itu beli 4U ya. Dan dia sayangnya sekali baru beli berapa bulan ya, 2 bulan kayaknya waktu itu, udah gitu langsung ditaruh di tas, dia patah sih, patah dikarenakan kemungkinan besar benturan atau gara-gara grommet ya. Tapi gue sih mungkin perasaan gue mungkin dari daya retak ya kayaknya waktu itu ya. Gue soalnya pakai ini lama banget juga, gak apa-apa gitu. Mungkin kalau kalian mau lihat kenapa raket itu bisa retak, kalian bisa lihat di video di sini ya. Gue udah pernah bahas juga di video sebelumnya. Oke? Soal main di lapangan. Nah, main di lapangan gue mau bahas aja lah. Ini raket ini tuh sebenarnya peruntukannya untuk double ya sebenarnya. Karena dia raketnya ringan, kepalanya ringan, tidak diperuntukkan untuk single. Tapi ini raket ini menurut gue powernya sangat besar ya. Mungkin karena headlight swingnya lebih cepat, jadi pukulannya berasa lebih cepat. Nah, gue nggak tahu ya atau perasaan gue doang. Biasanya kan kalau pakai raket headlight kan nggak ada power ya. Tapi kalau pakai ini itu berasa powernya tuh gede banget menurut gue, besar banget. Dan mungkin karena ini ya, mungkin karena 3U juga ya. 4U-nya gue belum pernah coba.
Tapi kalau kalian punya raket ini juga, kalian boleh tulis di komen mungkin pengalaman kalian seperti apa pakai raket ini ya. Pasti udah banyak lah dari kalian yang udah pernah cobain raket ini gitu ya. Jadi kalau gua sih berasanya ini powernya jadi besar, dan karena si shaftnya ini stiff banget ya, si shaftnya ini stiff banget menurut gua. Jadi menurut gua ini cocok banget raketnya buat gua. Gua pakai itu ini enak banget menurut gua. Jadi raket ini mah buat gua nih ya, ini udah jadi salah satu raket kenang-kenangan gua, histori gua. Bukan histori sih ya, masih dipakai sampai sekarang ya. Tapi memang ini raket pertama gua, dan menurut gua ini udah cocok banget lah buat gua. Cuman ya karena mungkin sekarang gua lebih banyak pakai raket yang lebih ringan, sering main double. Jadi gue 3U ini jarang dipakai. Nah malah gue kadang pakainya untuk single gitu. Nah kalau kalian mungkin sebenarnya raket ini untuk double peruntukannya, bukan untuk single. Tapi kalau kalian punya pengalaman juga, kalian bisa tulis di komen ya. Untuk poin gue kasih nilai, mungkin untuk smash itu gue kasih nilai ini itu 8,5 dari 10 ya. Karena menurut gue smashnya ini bener-bener tajam, bener-bener enak kalau pakai raket ini. Itu pertama. Untuk kontrol gue kasih nilai 8 dari 10. Kontrol pun oke ya, nggak ada masalah lah dari kontrol. Tapi nggak enak banget gue gimana. Dan untuk defense, sayang sekali karena kepalanya kecil untuk defense, gue kasih nilai mungkin 7,5 dari 10 ya. Untuk defense agak kurang, karena pertama ini raket juga agak berat buat gue, 3U. Mungkin yang 4U lebih enak ya. 4U lebih enak, karena ini 3U, jadi gue kasih nilai 7,5 dari 10. Sekian aja mungkin reviewnya. Mungkin gue masuk ke kesimpulan sedikit. Raket ini itu sebenarnya peruntukannya untuk yang suka pukul-pukul ya. Menurut gue ya, walaupun dia karakternya headlight, tapi dia tuh untuk yang suka gebuk menurut gue. Karena kepalanya ringan, kalian swing bisa lebih cepat. Itu ya sih. Jadi kalau kalian suka gebuk-gebuk di belakang, kalian boleh coba cari raket ini. Yang walaupun mungkin raket ini udah nggak keluar, tapi kalian bisa cek di online market ya. Siapa tahu masih ada. Untuk harganya itu gue beli di tahun 2012 atau 2013an itu gue beli mungkin sekitar 1,8 juta ya kalau nggak salah dulu, 1,8 juta ini gue beli. Dan mungkin kalau sekarang, kalau dibandingkan dengan harga-harga sekarang, mungkin masuknya ke 2,5 jutaan, mungkinnya 2,5 sampai 2,8 juta lah. Ini dulu Nano Ray ini tuh sebelum ada Nano Flare, sekarang kan namanya Nano Flare ya. Nanti Nano Flare 1000ZZ ya mungkinnya itu, atau Nano Flare 1000Z gue lupa. Nano Ray udah nggak keluar, tapi kalian bisa cek di toko online. Nah, sekian aja video kali ini. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, kalian boleh share ke teman-teman kalian dan like video ini. Jangan lupa juga follow TikTok dan Instagram kita. Kita juga punya TikTok dan Instagram. See you next time guys. Bye-bye.